Selamat siang dan salam sehat. Pada pertemuan pertama kali ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Untuk menyingkat waktu, perlu saya sampaikan bahwa dalam pembahasan materi kali ini, Bapak hanya secara garis besar yang akan disampaikan dan anak-anak yang akan melanjutkannya atau membaca pada buku LKS atau buku paket yang sudah ada. Materi kita yang pertama adalah pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kesatuan manusia secara nyata, teratur dan tetap, serta memiliki kesadaran untuk berkelompok. Seperti yang anak-anak lihat dalam gambar adalah kelompok anak-anak, bisa dikatakan kelompok bermain ataupun kelompok belajar. Ciri-ciri dan syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, kita lihat ciri-ciri kelompok sosial sebagai berikut. 1. Kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dengan kesatuan yang lain. Kedua, memiliki struktur sosial dan pembagian tugas antara anggota dan melaksanakan status dan peran sosialnya masing-masing. Setiap anggota kelompok sosial saling berintegrasi dan berkomunikasi sesuai dengan sistem nilai dan norma sosial sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang keempat, memiliki kepentingan bersama dan norma yang tegas sebagai pedoman bertingkah laku. Yang kelima, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggota. Dan 6, setiap anggota kelompok memiliki motif yang sama. Seperti yang ada dalam gambar, ini kelompok bersepeda. Anggota mereka tetap berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian dalam kelompok sepeda ini juga dia memiliki struktur organisasinya sebagai koordinator dan lain sebagainya. Kemudian antara anggota setiap kelompok mereka juga harus saling berintegrasi satu sama lain, berkomunikasi, dan juga memiliki nilai-nilai serta norma aturan main di dalam kelompok bersepeda. Kemudian yang keempat juga dalam kelompok ini memiliki kepentingan bersama. Dan juga norma yang ada supaya mereka memiliki pedoman dalam bertingkah laku. Dan juga saling berinteraksi dan komunikasi satu sama lain. Selanjutnya, syarat-syarat kelompok sosial. Setiap anggota kelompok sosial atau antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan timbal balik. Kedua, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dirinya bagian dari kelompok sosial tersebut. Ketiga, setiap kelompok sosial harus memiliki faktor kebersamaan agar hubungan antara anggota bertambah erat dan kuat. Keempat, setiap kelompok sosial memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang khas sehingga berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Kelima, kelompok sosial perlu memiliki sistem dan mampu berproses secara terus-menerus. Seperti dalam gambar, kelompok remaja, bahwa mereka setiap anggota ataupun antara anggotanya hubungan mereka itu harus memiliki hubungan saling timbal balik. Dan juga setiap anggota memiliki kesadaran bahwa saya ataupun anggota tersebut merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada. Kemudian, setiap kelompok sosial ini harus memiliki faktor kebersamaan dan erat hubungannya
agar kelompok sosial itu bisa berjalan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam kelompok sosial ini juga harus memiliki struktur organisasinya yang memiliki koordinator dan lain sebagainya, dan juga memiliki aturan main di dalam berperilaku sehingga berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Kemudian kelompok sosial ini juga perlu memiliki cara dan mampu berproses secara terus-menerus sehingga mereka tidak akan kehilangan kelompok sosialnya. Kemudian, dasar terbentuknya kelompok sosial. Seperti dalam gambar, kelompok sosial ini adalah terbentuknya karena faktor keturunan. Faktor keturunan, jadi di antara mereka ada tali persaudaraan dan satu kesatuan yang sangat erat. Jadi gennya ya, berdasarkan gen yang ada. Misalnya di sini ada kakeknya, neneknya, ada bapak dan ibunya beserta anak dan cucu. Kemudian gambar berikut sebagai faktor daerah asal. Kita lihat bahwa mereka saling berebutan untuk naik ke kapal laut atau turun dari kapal laut, di mana mereka pergi merantau, terutama dari kota besar, mau pulang ke daerahnya pada waktu-waktu tertentu. Jadi inilah sebuah kelompok berdasarkan faktor daerah asal yang biasanya ini terlihat di kota-kota besar. Sehingga pada saat-saat hari besar keagamaan biasanya mereka mudik atau pulang ke kampung halamannya masing-masing. Seperti kelompok Minangkabau, kelompok Bugis Makassar, kelompok Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian faktor geografis, memang lingkungan alam menentukan terjadinya pengelompokan masyarakat. Dan juga lingkungan faktor geografis ini bisa mempengaruhi atau membatasi kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Seperti yang ada di dalam gambar ini, di mana kita bisa melihat bahwa karena faktor geografis terjadinya bencana, longsor, sehingga membatasi ataupun menghambat terjadinya hubungan atau komunikasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan juga kita bisa lihat bahwa negara kita ini adalah ada yang kelompok tinggalnya di pantai, nelayan sebagai daerah maritim, dan juga ada yang tinggalnya di daerah pedalaman yang setiap harinya mereka bercocok tanam. Kemudian faktor kepentingan terjadinya pada masyarakat yang maju di perkotaan atau pada masyarakat industri. Mengapa di perkotaan itu banyak sekali kumpulan manusianya? Karena memang di kota itu memang terjadi urbanisasi di mana masyarakat desa berdatangan ke masyarakat perkotaan. Ya, karena di masyarakat perkotaan itu banyak sekali tempat-tempat untuk bekerja, kemudian untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor kepentingan juga, misalnya sekarang ini pembangunan desa sudah berbasis digital seperti yang ada dalam gambar, bahwa masyarakat desa ini tidak kalah perannya untuk menggunakan alat-alat komunikasi ataupun alat-alat teknologi, karena mereka memang sangat membutuhkan. Bukan sekedar hanya di perkotaan, tetapi di perdesaan juga demikian. Itu faktor kepentingan. Kemudian faktor keagamaan. Sistem keyakinan dan emosi keagamaan mempererat terbentuknya kelompok sosial pada umat beragama tertentu yang kadangkala melintas negara bahkan dunia. Ya, memang ini membuktikan bahwa negara kita ini terdiri dari 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi dalam kelompok agama ini memang wajar kalau memang ada kelompok agama, ya karena memang setiap hari mereka bertemu dalam ibadahnya masing-masing. Tetapi kenyataan di masyarakat kita ini memang gara-gara kelompok agama di sini, sehingga merupakan sesuatu hal yang sangat fatal sekali terjadinya pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai
masyarakat Indonesia, warga Indonesia yang saling memahami terhadap perbedaan keagamaan. Oleh karena itu mereka harus betul-betul menghargai, menghormati satu sama lain, terutama di dalam melaksanakan ibadah keagamaan masing-masing. Kemudian faktor ideologi kenegaraan. Ideologi kenegaraan muncul dari partai politik. Negara kita banyak sekali partai-partai politik yang sudah diakui oleh negara, sehingga mereka bisa menyampaikan ide atau gagasannya dalam partainya masing-masing. Dan juga di dalam partai itu tidak terlepas bahwa di dalamnya terdapat anggota-anggota yang datang dari berbagai lapisan atau suku ataupun agama yang ada di Indonesia. Ya, ada di dalam sebuah partai politik. Yang jelas partai politik ini diakui oleh pemerintah dan tidak boleh melanggar ataupun di luar daripada kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila. Jadi misi visinya harus berdasarkan pada Pancasila. Kemudian perlu juga nanti anak-anak ketahui bahwa dalam materi pengelompokan sosialis ini Anda bisa kembali membacanya dalam buku LKS atau buku paket Anda. Ya, karena secara singkat Bapak menyampaikan materi ini karena kondisi waktu Anda sendiri, kemudian ada satu hal lagi nanti yang berkaitan dengan paket dari HP ataupun pulsa Anda yang mungkin sangat terkuras banyak. Oleh karena itu, Bapak hanya secara singkat menyampaikan materi ini dan sekaligus Anda bisa membacanya kembali. Dan untuk selanjutnya nanti materi ini Anda kerjakan tugas. Ini gambarnya. Gambar ini silakan Anda mendeskripsikan, menceritakan gambar tersebut dan ditulis di dalam buku tulis Anda. Dan nanti setiap akhir bulan silakan Anda untuk mengumpulkannya ke sekolah. Jadi tunggu beberapa kali pertemuan baru Anda mengumpulkan tugas-tugas ini. Karena setiap kali pertemuan pasti ada tugas untuk mendeskripsikan atau menceritakan gambar yang ada. Ini gambar ini masih berkaitan dengan materi kelompok sosial. Serasa demikian anak-anak bahwa materi pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Banyak kekurangannya karena memang sangat terbatas dengan waktu. Oleh karena itu saya akhiri. Selamat siang dan selamat belajar. Semoga kita selalu sehat dan sukses.